Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang baru dicurahkan untuk setiap kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami, setia, memelihara, menuntun, memimpin hidup kami, sehingga pagi hari ini kami dikaruniakan rahmat yang baru untuk menjalani kehidupan, menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan pertolongan dari Tuhan. Berkati untuk Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, setiap kami yang bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan dan menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab Nehemia. Kitab Nehemia pasal yang keempat, ayat ke-15 hingga ayat ke-23. Nehemia pasal 4 ayat ke-15 hingga ke-23, demikian firman Tuhan. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak, dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah daya juang. Daya juang. Selama beberapa hari ini kita masih di dalam suasana pelaksanaan Olimpiade. Banyak negara mengirimkan para atletnya, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang punya prestasi yang hebat untuk bertanding berlomba dengan negara-negara yang lain. Tentu saja mereka akan
mengeluarkan segala yang terbaik yang mereka miliki untuk mencapai prestasi yang hebat. Terlebih untuk mendapatkan medali emas di dalam olahraga Olimpiade yang diikuti hampir oleh seluruh negara di muka bumi ini. Masing-masing atlet mereka berjuang sedemikian rupa untuk dapat memenangkan pertandingan demi pertandingan, perlombaan demi perlombaan. Kita, negara Indonesia, mengucap syukur kita sudah memperoleh 1 medali emas dari cabang bulu tangkis ganda putri ketika Gracia Poli dan Apriani Rahayu mereka berjuang dengan keras. Mereka mengerahkan segenap kekuatan mereka, menggunakan segenap akal budi dalam strategi mereka untuk mengalahkan lawan-lawannya dari babak penyisian bahkan sampai ke final. Mereka dapat mengalahkan musuh-musuhnya, lawan-lawannya sehingga mendapatkan medali emas. Tidak mudah kalau kita melihat apa yang diberitakan di dalam media sosial, bagaimana Gracia Poli di dalam Olimpiade London tahun 2012 didiskualifikasi ketika bertanding di Olimpiade cabang yang sama bulu tangkis ganda putri karena dianggap tidak bertanding dengan sungguh-sungguh. Sungguh peristiwa yang menyakitkan. Dianggap tidak sungguh-sungguh sehingga didiskualifikasi, dianggap gugur oleh panitia pertandingan. Di dalam Olimpiade tahun 2016 di Brasil, Rio de Janeiro, Gracia Poli mencapai babak 8 besar dengan pasangan yang berbeda dari tahun 2012 Olimpiade sebelumnya. Selesai Olimpiade tahun 2016, Gracia Poli hampir saja memutuskan gantung raket ketika pasangannya cedera dan memutuskan tidak dapat melanjutkan kariernya sebagai atlet bulu tangkis. Saat itu, Gracia Poli merasa saatnya untuk pensiun dari bulu tangkis. Tetapi karena dorongan dari pelatihnya yang sama seperti sekarang ini, Bapak Enghian dan juga segenap keluarga yang mendukungnya meminta untuk Gracia Poli terus bermain, terus bertanding. Dan kali ini dengan pasangan yang berbeda, yaitu Apriani Rahayu. Dan mereka tidak pernah mau menyerah. Gracia Poli kemudian bermain kembali dengan pasangan yang baru. Terus mereka merajut prestasi demi prestasi hingga di Olimpiade mendapatkan medali emas. Daya juang yang terus-menerus, yang konstan, yang intens untuk memperoleh hasil yang terbaik di tengah berbagai tantangan, kesulitan yang dihadapi. Demikian juga bagian firman Tuhan yang kita baca. Ketika Nehemia memimpin bangsa Yehuda untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur berupa puing-puing. Nehemia menyatukan semua kaum Yehuda untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Yang tentu saja sangat luas, cukup panjang, yang terpisah satu dengan yang lain. Dan di saat kaum Yehuda ini membangun tembok Yerusalem, kalau kita membaca di dalam Nehemia pasal yang keempat, ada orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang iri
dan mereka menjadi marah, mengolok-olok, menghina apa yang dilakukan Nehemia bersama dengan bangsa Yehuda. Sanbalat dan Tobia, mereka mengolok-olok. Apakah mereka mau membawa persembahan? Apakah mereka akan menata kembali batu yang berupa puing-puing itu? Bahkan Tobia mengatakan, apa yang kamu bangun itu nanti, ketika anjing melompat di atasnya, pasti akan runtuh dan hancur kembali. Mereka menghina, mengolok-olok Nehemia dan bangsa Yehuda yang membangun tembok Yerusalem. Tapi Nehemia dan bangsa Yehuda tetap membangun tembok Yerusalem. Meski diolok-olok, meski dihina. Sehingga Sanbalat, Tobia bersama dengan dicatat di dalam Alkitab, bersama dengan orang Arab, orang Amon, dan juga di sana dikatakan orang Asdod. Mereka kemudian memerangi, membuat kekacauan di sana, membuat kekacauan dengan menyerang para pekerja bangsa Yehuda dalam mendirikan, membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi kita bisa membayangkan ketika sedang membangun sebuah tembok, membangun tembok Yerusalem yang besar, yang luas, yang panjang itu, tapi di tengah pekerjaan ada orang-orang yang membuat kekacauan, orang-orang yang memerangi bangsa Yehuda. Tetapi Nehemia dan bangsa Yehuda tidak menyerah. Mereka memiliki daya juang yang kuat, daya juang yang intens terus-menerus. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Allah mereka akan berperang bersama dengan mereka, yang akan melindungi dan membela bangsa Yehuda. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana kita bisa melihat ketika didengar bahwa musuh itu akan datang menyerang, membuat kekacauan, maka Nehemia memberikan pesan, ketika kamu bekerja, ada sebagian orang yang akan berjaga-jaga. Sebagian mengerjakan pekerjaan mereka, membangun tembok, ada sebagian orang yang akan berjaga-jaga. Bahkan bagi mereka yang harus mengangkut batu ataupun pasir, dikatakan mereka mengangkat batu atau segala sesuatu yang dibutuhkan material itu satu tangan. Dan tangan yang lain dikatakan memegang senjata. Jadi bukan hal yang mudah. Mereka melakukan dua pekerjaan sekaligus, yaitu membangun tembok Yerusalem yang begitu luas dan panjang dan besar itu. Tapi di sisi yang lain mereka juga melakukan penjagaan. Sehingga semua itu dapat diselesaikan dengan baik. Dicatat, ketika siang mereka harus bekerja sedemikian beratnya sambil berjaga-jaga dari serangan musuh, sambil membawa senjata. Pada malam hari, ketika mereka tidak membangun tembok Yerusalem, dikatakan mereka berjaga-jaga pada malam hari. Jadi 24 jam mereka terus berjuang, berusaha dengan keras. Tapi mereka percaya Tuhan memperkenan apa yang mereka lakukan dengan segenap hati mereka. Ayat ke-20 dikatakan demikian. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Mereka meyakini
Nehemia dan bangsa Yehuda bahwa Allah yang menyertai mereka di tengah perjuangan berat yang harus mereka kerjakan menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita memiliki tantangan yang berbeda satu dengan yang lain. Kesulitan pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi kita belajar dari Nehemia, kita meyakini bahwa Tuhan Allah yang beserta dengan kita, yang menuntun berjalan bersama dengan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak menyerah, punya daya juang yang tinggi, yang intens, yang terus menerus kita kerjakan untuk mendapatkan hasil prestasi yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, keadaan yang lebih baik melalui perjuangan yang kita lakukan. Memiliki daya juang yang tinggi dan kita lakukan terus menerus. Di dalam olahraga tidak selalu akan mendapatkan medali emas. Kita tahu, kita mungkin membaca seorang atlet bulu tangkis tunggal putra dari Guatemala, Kevin Carden, pemain peringkat 59 dunia, bertanding di Olimpiade. Babak penyisihan grup, dia menjadi juara grup, menang di 16 besar, menang di 8 besar, tapi kalah di semifinal. Di perebutan peringkat 3 untuk mendapatkan medali perunggu, Kevin Carden pun gagal untuk mendapatkan medali perunggu. Tetapi prestasi, daya juang, usaha keras Kevin Carden ini menghasilkan kebaikan bagi negaranya, Guatemala. Mereka menyambut Kevin Carden ini meskipun tidak mendapatkan medali, tapi disambut seperti seorang pahlawan. Karena dia berprestasi lebih baik lagi. Mereka mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di dalam usaha perjuangan mereka. Itulah keberhasilan. Itulah daya juang yang sungguh-sungguh dikerjakan, dilakukan Kevin Carden. Memberikan semua apa yang ada dalam dirinya, kekuatannya, akal budinya untuk memberikan yang terbaik. Tuhan melihat akan setiap perjuangan kita. Sebagian ada 1-2 orang atlet, bahkan salah seorang katakan atletik ya, lari 200 meter putri dari Jamaika yang dijagokan akan mendapatkan medali di Olimpiade, tetapi tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Ketika babak penyisihan, pelari Jamaika ini melesat paling depan, tapi menjelang garis finish dikatakan pelari ini jogging. Tidak tahu apakah memang atlet ini sudah merasa sampai garis finish. Tentu dia tahu karena dia seorang atlet, tentu tahu garis finish di sana. Tapi menjelang garis finish dia jogging, lari di tempat. Sepersekian detik, langsung atlet yang lain mendahuluinya. Sehingga dia berada di peringkat ke-5 dan tidak lolos ke babak berikutnya. Impian mendapatkan medali itu pupus karena tidak dengan sungguh-sungguh berjuang yang terbaik di dalam kehidupannya. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger,
Kita percaya Tuhan Allah yang menyertai langkah kehidupan kita. Ada kekuatan, ada hikmat, ada pertolongan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu membuat kita jangan pernah menyerah, tapi milikilah daya juang yang tinggi, selalu memberikan yang terbaik, terkuat, terhebat apa yang ada dalam diri kita dalam pertolongan Tuhan. Sehingga yang lebih baik itu dapat kita capai, kita peroleh. Di tengah pergumulan masa pandemi ini, jangan pernah kita menyerah. Terus berjuang melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan percayakan kita lakukan dalam usaha pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam menjalankan peran kita masing-masing, baik di keluarga ataupun di tempat kerja, di tempat usaha kita, di lingkungan kita, di gereja kita. Lakukanlah itu terus menerus, memberikan yang terbaik, dan Tuhan memperkenan kita untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, bahkan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami menyadari dalam hidup kami ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, beban berat yang harus kami tanggung. Tapi kami belajar dari Nehemia, di tengah segala perkara yang kami hadapi, Allah turut berperang bagi kami. Allah yang tuntun, pimpin, menyertai langkah kehidupan kami. Tolong kami semua, ya Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dan setiap kami yang merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, untuk kami tidak mudah menyerah. Kami jangan menyerah, tapi milikilah daya juang yang tinggi, memberikan yang terbaik, dan kami lakukan itu secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, keadaan yang lebih sejahtera, prestasi yang lebih unggul. Berkati sepanjang hari ini, setiap aktivitas kami, bahkan mungkin perjalanan-perjalanan yang harus kami lakukan, Tuhan Yesus yang melindungi, memberkati, buat segala hal berhasil, dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya. Keamanan, perlindungan, kesehatanlah yang selalu menyertai langkah hidup kami. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga kami masing-masing, ya Tuhan, Engkau berikan pemeliharaan, kesehatan, kekuatan, ikat kami dengan kasih yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Meski kami tidak tinggal satu rumah, atau kami tinggal di kota yang berbeda, pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, sungguh Tuhan, Engkau yang mengasihani kami semua untuk ajar kami. Tuhan selalu pimpin langkah hidup kami dimanapun setiap anggota keluarga kami berada, dan memberkati mereka, dan sungguh relasi kekeluargaan kami terus terikat dengan erat karena saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati di dalam pemerintahan kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan kabinet hingga sampai ke pemerintahan daerah. Engkau berikan sinergi, kesatuan, kebersamaan di dalam pengambilan kebijakan, bahkan melaksanakan pembangunan secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kami menyadari ada 1-2 oknum yang tidak menjalankan tugas tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau yang berbelas kasihanlah kepada kami,
bangsa dan negara Indonesia ini. Kami menyadari akan dosa dan pelanggaran kami. Engkau yang campur tangan ya Tuhan Yesus, untuk mendatangkan kebaikan bagi pemerintahan kami. Setiap pembangunan yang dilaksanakan, mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita melalui segala perkara dengan pertolongan daripada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan kita ada banyak perkara yang akan kita hadapi, kita lalui, tapi kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Jangan menyerah dan miliki daya juang yang tinggi, yang terus-menerus, yang membuat kita dimampukan melalui segala tantangan dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.